kita semua. Selamat datang di kebaktian M2 Sunday Service. Tema firman Tuhan hari ini adalah doa yang berkuasa. Dalam firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan untuk tetap berdoa dan mengalami kuasa doa di dalam hidup kita. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami di ibadah Metodus 2 Sunday Service. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati kita semuanya. Kita saat teduh sejenak. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Amin. Mari kita memuji Dia yang selalu menolong kita dari dahulu sampai sekarang. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kau Tuhan yang benar. Batuku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan yang angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Teman-teman, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami kembali ya Tuhan untuk memuji nama-Mu. Kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di sepanjang minggu ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah menghadap ke tahta-Mu.
Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan berkat, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Hanya Tuhanlah yang selalu memberikan sepenuh kasih-Nya kepada kita, yang selalu menopang, membantu kita di saat kita terjatuh dan terluka. Dan Dia jugalah yang menghapuskan air mata kita dari luka-luka kita. Mari kita naikkan lagu kita, Tiada Seperti Engkau. Tiada seperti Engkau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh diajar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan dari tempat kami masing-masing. Kiranya roh Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita hari ini adalah doa yang berkuasa. Didasarkan dari surat Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa yang berkuasa. Saudara, di dalam Alkitab dinyatakan bahwa doa adalah satu hal yang sangat penting dan sangat esensial bagi seorang Kristen, bagi orang percaya. Itu sebabnya Martin Luther, tokoh reformator gereja, mengatakan hal yang sangat penting tentang doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya, kalau orang percaya, orang Kristen tidak berdoa, itu sama seperti orang yang tidak bernafas atau menghirup udara. Saudara-saudara, seorang pendeta gereja baptis yang bernama F.B. Meyer bahkan berkata, tragedi besar dalam hidup bukanlah doa yang tidak terjawab, tetapi doa yang tidak dipanjatkan kepada Tuhan. Karena itu saya mau bertanya kepada kita semua, khususnya engkau anak-anak muda, apakah engkau hidup di dalam doa? Dalam surat Yakobus pasal 5, di sini Rasul Yakobus memberikan kita satu contoh tokoh Alkitab, satu orang benar yang memiliki doa yang penuh kuasa. Namanya adalah Nabi Elia. Saudara-saudara, mengapa Elia memiliki doa yang penuh kuasa? Kita tahu kalau kita belajar dari kehidupan Elia, Elia pernah berdoa supaya hujan tidak turun 3,5 tahun, dan hujan tidak turun. Dan setelah itu Elia berdoa kembali supaya Tuhan memberkati, langit menurunkan hujan, dan hujan pun turun kembali. Doa yang luar biasa. Elia juga pernah berdoa ketika anak seorang janda Sarfat meninggal dunia, mati. Dan Elia berdoa supaya anak janda Sarfat ini dibangkitkan oleh Tuhan. Dan yang luar biasa, doa Elia dijawab oleh Tuhan, dan anak janda Sarfat ini bangkit kembali. Mungkin saudara juga pernah ingat, Elia pernah berdoa supaya Tuhan menurunkan api dari langit, dan Tuhan menjawab doa Elia. Pertanyaannya, saudara-saudara anak muda, mengapa Elia memiliki doa yang penuh kuasa? Mungkin ada yang mengatakan, iyalah Pak Pendeta, namanya dia seorang nabi besar. Jelaslah doanya berkuasa. Dia kan orang hebat, orang yang dipilih Tuhan. Saudara-saudara, hal ini adalah satu jawaban yang salah. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri berkata, Yakobus mengatakan apa? Elia adalah manusia biasa. Doa Elia berkuasa bukan karena Elia itu manusia setengah dewa, bukan karena dia itu orang yang sangat hebat, tidak. Justru firman Tuhan katakan apa? Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi tidak ada bedanya Elia dengan kita. Elia adalah manusia biasa. Dia juga pernah berdosa, dia juga pernah mengalami hal yang kita alami, ya, perasaan takut, perasaan putus asa, bahkan Elia pernah mengalami depresi berat. Saudara anak muda, Elia bukanlah manusia yang berbeda dengan kita. Dia adalah manusia yang sama seperti kita. Lalu kenapa ketika Elia berdoa, doanya penuh kuasa? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, yang pertama, kalau kita ingin memiliki doa yang berkuasa, maka yang pertama firman Tuhan katakan apa? Doa orang yang benar. Ini prinsip yang pertama, doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang didoakan oleh orang yang berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan apa? Seringkali doa kita seakan-akan seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mendengarkan,
Bukan karena Tuhan tidak peduli akan doa-doa kita, bukan karena Tuhan tidak sanggup menjawab doa kita, tetapi firman Tuhan dengan tegas katakan, yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan adalah segala dosa kita. Kalau kita baca Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan katakan apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saudara-saudara, kalau doa kita ingin menjadi doa yang penuh kuasa di hadapan Tuhan, kita harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Prinsip yang kedua, bukan hanya kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi firman Tuhan juga mengajar kita, doa yang berkuasa adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya kita yang berdoa harus hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi doa kita pun harus benar. Saudara, seringkali kita salah berdoa. Pak, apakah benar ada istilah salah berdoa? Ya, firman Tuhan katakan, banyak orang berdoa tetapi salah berdoa. Apa yang dimaksud dengan salah berdoa? Yaitu orang-orang yang selalu berdoa bukan mencari kehendak Tuhan, tetapi berdoa hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri atau harus sesuai dengan kehendak kita. Tidak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus mengajar kepada kita di dalam doa apa? Jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku. Tetapi kalau kita mau jujur, saudara-saudara, seringkali semua isi doa kita semuanya berisi jadilah kehendakku, bukan jadilah kehendakmu. Maka Yakobus pasal 4 ayat 3 menyatakan dengan sangat jelas, dikatakan demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara, berdoa adalah proses di mana kita berusaha menggumuli dan mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mendapat cerita yang masih sangat saya ingat. Seorang pendeta dari Tiongkok bercerita bahwa seorang ibu tua, seorang nenek yang hidup di zaman waktu Tiongkok sangat melarang pekabaran Injil. Gereja-gereja pekabaran Injil dilarang dengan sangat ketat. Lalu kemudian ada seorang nenek yang rindu sekali supaya Tuhan membuka pintu yang tertutup untuk orang-orang Tiongkok bisa mendengar firman Tuhan, bisa mendengar Injil, bisa mendengar berita anugerah di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seorang nenek yang lemah, apalah dayanya melawan pemerintah Tiongkok yang sangat kuat dan sangat keras. Tetapi saudara, ingat, kita punya satu kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan yang ada di dunia ini, yaitu doa. Maka ibu tua nenek ini setiap hari berdoa kepada Tuhan. Dia menuliskan di catatan doa hariannya supaya kiranya Tuhan membuka pintu pekabaran Injil yang tertutup di negeri Tiongkok. Saudara-saudara, dia mencatat doanya setiap hari, setiap malam. Dan puji Tuhan, beberapa puluh tahun kemudian kita melihat pintu pekabaran Injil yang tertutup sekian lama, sekian puluh tahun di Tiongkok, akhirnya terbuka dan Injil masuk di negeri Tiongkok. 100 tahun yang lalu, jumlah orang Kristen di Tiongkok mungkin sekitar 1 juta orang. Sekarang hampir 100 juta orang boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Saudara-saudara, sampai akhirnya orang menemukan buku catatan doa harian ibu tua atau seorang nenek tadi. Kita melihat nenek tua yang lemah, yang tidak berdaya. Tetapi ketika dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, berdoa sesuai dengan kerinduan hati Tuhan,
berdoa supaya orang-orang Tiongkok boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Akhirnya doanya penuh kuasa. Tuhan membuka pintu pekabaran Injil di negeri Tiongkok. Saudara-saudara, kalau engkau memiliki doa yang penuh kuasa, berdoalah sesuai kehendak Tuhan dan kerinduan hati Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, firman Tuhan dengan tegas sekali lagi mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Masalah kita sebagai orang percaya atau mungkin juga sebagai orang Kristen adalah kita tidak yakin dengan apa yang kita doakan, bukan? Seringkali kita tidak yakin ketika kita memohon atau ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita merasa ragu dan tidak yakin. Padahal di dalam doa, setiap kali kita berdoa, kita menutup dengan satu kata yang sangat penting, yaitu apa? Kata amin. Saudara tahu apa arti kata amin? Di dalam kamus Alkitab, amin artinya yakin, sungguh-sungguh benar. Jadi pada waktu kita berdoa, kita menutup dengan kata amin, berarti kita menutup doa dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, anak-anak muda dan saudara-saudara sekalian, kalau engkau ingin memiliki doa yang penuh kuasa, engkau bukan saja harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, berdoa sesuai dengan kerinduan dan kehendak Tuhan, tetapi kita harus yakin sungguh-sungguh dengan apa yang kita doakan. Maka firman Tuhan katakan di ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, saya ingin menceritakan pengalaman doa berantai yang dilakukan gereja kami saat saya masih SMA. Saat itu tahun 1998. Saudara ingat Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, turun dan situasi Indonesia sangat kacau. Kerusuhan di mana-mana, bukan hanya di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Sumatera. Dan para ahli politik, geopolitik mengatakan Indonesia di tahun 2000 akan terpecah belah. Saudara-saudara, apa yang bisa kami lakukan atau apa yang bisa kita lakukan di tahun 1998 ketika situasi Indonesia benar-benar chaos dan kacau? Saat itu saya masih ingat pendeta kami mengajak kami semua satu gereja untuk berdoa berantai 24 jam. Setiap jemaat Tuhan diberi waktu 1 jam tanpa putus, bergantian sampai 24 jam. Saudara, saya masih ingat waktu itu mama dan bapak saya juga ikut serta di dalam doa berantai ini, dan kami secara bergantian berdoa 1 jam demi 1 jam. Kalau saya tidak salah ingat, saya waktu itu punya jadwal doa berantai untuk Indonesia, untuk negeri ini setiap jam 9 malam, dan saya berdoa 1 jam dari jam 9 sampai jam 10, kemudian digantikan oleh jemaat lain di rumah dan di tempat masing-masing. Saudara-saudara, orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia semuanya berdoa. Ketika para ahli politik dan geopolitik mengatakan Indonesia akan hancur di tahun 2000, tetapi gereja berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan kepada Tuhan. Dan hari ini tahun 2022, negeri kita, Indonesia, masih tetap utuh berdiri. Saudara-saudara, ketika kita dengan sungguh-sungguh dan yakin berdoa, maka doa kita akan menjadi doa yang penuh kuasa. Saudara, anak-anak muda, mungkin di antara kita banyak yang tidak mau berdoa atau malas berdoa. Sebenarnya, mengapa kita malas berdoa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin ada di antara kita yang tidak percaya kuasa doa. Untuk apa berdoa? Toh sama saja. Yang kedua, mungkin juga di antara kita belum mengalami kuasa doa yang besar. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan, senjata utama kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita berdoa. Saudara, alami sendiri kuasa doa dalam hidupmu. Mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh.
dan saudara akan mengalami sendiri bahwa engkau tidak sia-sia ketika engkau berdoa. Dan engkau akan mengalami mujizat kuasa Tuhan di dalam doamu. Maka pemazmur di dalam Mazmur 34 ayat 9 berkata demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bagi saudara-saudara yang masih ragu berdoa, saya mau katakan, berdoalah. Dan ketika engkau berdoa, firman Tuhan katakan apa? Rasakan sendiri, alami sendiri kuasa doa dalam hidupmu. Sebagaimana yang dikatakan pemazmur, kecaplah sendiri dan lihatlah sendiri bagaimana Tuhan bekerja di dalam doa. Anak-anak muda sekalian, mulailah berdoa hari ini dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan
Teman-teman, kita akan berdoa Bapa kami. The Lord's Prayer, teman-teman kami undang untuk bangkit berdiri. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. How great is our God, and sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great is our God. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah Metodis 2 Sunday Service. Kami tetap mengajak saudara-saudara untuk tetap setia beribadah di ibadah Metodis 2 Sunday Service setiap minggunya. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita hari ini adalah doa yang berkuasa, yang didasarkan pada Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita membacakan Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan sangat yakin didoakan besar kuasanya. Saudara-saudara, anak-anak muda, marilah kita boleh tetap setia berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak yang terbaik, kehendak Tuhan bagi kita. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Kiranya kita tetap di dalam perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.